Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Adakah teman kalian yang hari ini tidak berangkat sekolah? Tidak. Semua ya. Alhamdulillah, artinya semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaat bagi kita semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Fajar ya. Ya. Siap, doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap, berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk meningkatkan rasa cinta nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri di tempat kalian masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dengan ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke. Cara ice breakingnya adalah yang pertama dengan tepuk. Kalau Dunia bilang tepuk 1, berarti tepuk 1. Tepuk 2, 2 kali. Tepuk 3, 3 kali. Tepuk 4, 4 kali. Tepuk 5, 5 kali. Paham? Paham. Coba ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
komputasional. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu berpikir secara seperti komputer, terprogram. Jadi ada urutannya, ada acaranya. Nah, pagi ini kalian sudah sarapan apa belum? Sudah. Di sini ada yang sarapan nasi goreng? Saya. Ya, Rinta. Apakah nasi goreng itu tiba-tiba sudah jadi nasi goreng di depan kamu? Enggak. Enggak ya. Jadi pasti sebelum jadi nasi goreng ada proses sebelumnya. Kita siapkan dulu alatnya, siapkan bahannya, terus kemudian langkah-langkah membuatnya, diproses memasaknya, baru bisa dimakan, baru bisa dinikmati. Sama dengan cara berpikir komputasional. Jadi ada urutannya, ada langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer, tapi bukan berarti kita atau kamu harus menjadi robot, tapi cara kita berpikir ini membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contoh tadi kan membuat nasi goreng. Nah, kalau mencuci, apakah tiba-tiba cucian itu sudah bersih? Tidak. Pasti kita kelompokkan dulu cara-caranya ya kan? Yang pertama apa? Memisahkan pakaian, siapkan sabun dan air. Baru langkah-langkahnya dicuci, dibilas, terus dikeringkan, baru dijemur. Ya, seperti itu. Nah, berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu tadi. Nah, mengapa pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah membantu Menyelesaikan masalah dengan mudah, membantu mengambil keputusan yang lebih baik, mengajarkan berpikir kreatif, membantu melihat waktu, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, yang pertama membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Contohnya, sekarang ada mesin cuci, ya kan? Kita tinggal masukkan pakaiannya, masukkan deterjennya, kita isi air, kemudian kita tinggal tekan tombol on, nanti akan betul-betul mencuci sendiri. Yang kedua, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan berpikir kreatif. Jadi kita bisa lebih kreatif dalam menentukan atau membuat sesuatu. Kita bisa terinspirasi dari internet, ya kan? Dari Google, dari YouTube. Yang ketiga, membantu menghemat waktu. Dan contohnya tadi, kalau mencuci dengan mesin cuci, kita lebih cepat selesai, ya kan? Mesinnya sudah bergerak sendiri, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita yang lainnya. Kemudian membantu beradaptasi dengan teknologi. Contohnya sekarang kita berkomunikasi menggunakan apa? Teknologi apa? Kalau berkomunikasi saat ini? HP. Kalau dulu kita masih menggunakan surat. Jadi kita bisa terbantu dengan beradaptasi dengan teknologi. Komunikasi lebih mudah, mencari alamat juga lebih mudah dengan menggunakan apa? Google Map. Iya. Misalkan kita mau mencari informasi tentang resep makanan apa, kita bisa mencarinya di Google. Nah, seperti itu, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, membuat kopi. Kita tidak langsung ada kopi di dalam gelas, tapi membaginya menjadi menyiapkan gelas kopi, gula, air panas. Nah, iya. Kalau kita pengen buat kopi, kan tidak bisa jadi langsung ada kopi di depan kita, ya kan? Ya. Jadi kita harus memecahkan masalah. Saya pengen kopi, berarti memecahkan masalahnya adalah dengan
membaginya bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu dengan caranya kita siapkan dulu air panasnya, cangkirnya, sendoknya, dan bahan-bahannya, gula, agar kopi. Kemudian semuanya dituangkan di dalam satu cangkir dan dikasih air panas, lalu diaduk jadilah kopi. Baru bisa kita nikmati. Nah, itu adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi. Nah, contoh di sini ada pola angka. Ada 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita lanjutkan, berarti angka berapa? 10, Terus? 12, 14, 16, 18, 20. Iya. Kenapa kok bisanya memilih angka 10, 12, 14, dan 16? Dari mana kalian bisa menentukan pola tersebut? Dari 2 ke 4 selisihnya ada 2. Iya. Nah, itu dalam bentuk pola angka. Nah, di sini ada dalam bentuk pola gambar. Di sini ada bangun apa? Segitiga dan Lingkaran. Kalau kita bentuk polanya, di sini ada 2 bentuk, ya. Ada segitiga dan hanya ada lingkaran. Kalau diurutkan polanya, yang pertama adalah segitiga, kemudian lingkaran. Berarti sini apa? Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Ya, jadi paham di sini bagaimana pengenalan pola? Baik. Nah, kita lihat di sini ada permainan. Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada sebuah permainan game di mana ada sebuah mobil yang nanti akan melewati sebuah pola. Kita lihat ya. Nah, kalau melihat polanya ada lingkaran, bintang, lingkaran, bintang. Yang menempati ini apa coba? Bintang. Semua memilih bintang? Ya. Ada yang memilih lingkaran nggak? Enggak. Ini kalau betul nanti mobilnya bisa jalan. Coba kita. Ya, betul ya. Coba lagi. Nah, di sini ada 2 yang kosong. Kalau melihat polanya, apa yang menempati yang pertama? Bintang. Bintang? Segitiga. Coba kita pilih bintang dulu ya, bisa atau tidak? Nah, kalau salah berarti dia tidak jalan. Kita pilih segitiga. Jalan. Apa lagi polanya? Bintang. Yakin? Yakin. Kita coba. Segitiga. Yang apa? Segitiga. Segitiga. Nah, jadi kita bisa belajar tentang pola. Kita lihat dulu ada berapa bentuk, terus polanya urutannya apa dulu. Ini ada lingkaran, ada segitiga, kemudian lingkaran lagi. Oke, di situ paham? Paham. Kita lanjutkan. Prinsip yang ketiga yaitu tentang abstraksi, fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan atau tidak penting. Contohnya saat melihat peta, kita hanya butuh informasi jalan utama atau jalan yang akan kita lalui ke tempat tujuan kita. Kita tidak perlu tahu setiap detail pohon atau rumah di sepanjang jalan. Contohnya, kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Yang pertama yang dilakukan kan keluar rumah dulu, ya kan? Kemudian belok kanan atau kiri? Kiri. Belok kiri. Jalan lurus. Kemudian ada belok lagi nggak? Ada. Belok apa? Kiri. Kiri lagi. Lurus lagi. Terus kemana? Lurus terus belok. Belok kiri. Belok kiri lagi. Sudah sampai sekolah atau belum? Sudah. Ya, berarti yang kita hafalkan adalah jalan yang akan kita lalui. Jadi kita berarti keluar rumah, belok kiri, lurus, kemudian belok kiri lagi, jalan lagi lurus, belok kiri lagi, baru sampai tujuan. Apakah kita mengamati pohon itu ada jumlahnya berapa? Tidak kan? Tidak. Apakah itu rumah
apa? Tidak kan? Tidak. Itu tidak penting. Yang kita anggap penting atau relevan adalah jalan yang akan kita lalui. Paham di sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, algoritma. Apa itu? Yaitu membuat langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, resep memasak nasi goreng adalah sebuah algoritma. Langkahnya jelas, mulai dari memanaskan minyak, menumis bumbu, sampai menyajikan. Nah, seperti itu. Hubungan berpikir komputasional dengan coding apa? Nah, coding sendiri adalah cara kita berbicara dengan komputer. Kita memberikan perintah kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman agar komputer bisa melakukan apa yang kita mau. Nah, biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita masukkan dengan bahasa Jawa, ya komputernya pasti bingung, ya kan? Nah, makanya kita harus menggunakan bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Nah, coding adalah alat untuk menerapkan hasil dari berpikir komputasional. Contohnya tadi yaitu masalah berpikir komputasional, bagaimana cara membuat robot itu bergerak. Contohnya ingin bergerak maju, ya pasti yang pertama harus dimulai dulu. Kemudian nyalakan tombol kanan, terus tombol kiri, kemudian bergerak maju dan berhenti. Coding atau perintah ke komputer menggunakan maju kanan, maju kiri, tunggu untuk beberapa detik, kemudian maju lagi ke depan dan kemudian bisa dibelokkan ke kiri. Nah, itu menggunakan komputer ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita melakukan ice breaking lagi ya, Cak. Ini anak-anak. Nah, di sini Bu Guru ada dua gambar pola. Nah, cara bermainnya bagaimana? Nanti ada dua orang di antara kalian. Maju dulu ke depan. Bu Guru tunjuk Nada sama Nisa. Ini caranya adalah nanti masing-masing melihat dulu gambar yang ada di sini polanya. Kalian hafalkan, menurut kalian hafal yang mana dulu dan berapa gambar. Kemudian kalian cepat-cepatan menggambarkan di dalam kotak-kotak yang sudah disediakan ini. Paham? Paham. Yang lain sebagai supporter ya. Iya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Siapa yang lebih cepat dan gambarnya betul, maka dia pemenangnya. Boleh. Oh, ada yang sudah jadi. Ayo Nanda. Jika lupa, boleh melihat kembali. Sudah? Coba. Tadi siapa dulu yang sudah selesai? Nisa. Ya. Tapi kita lihat dulu apakah polanya betul. Sama? Sama. Sama. Ini sama? Sama. Oke. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, selanjutnya ini akan membagi kalian dengan dua kelompok seperti ini saja yang sudah di tempat masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini, ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Boleh? Langsung dikerjakan. Di sini sudah ada perintahnya, ada instruksinya, silakan kalian kerjakan. Ya, ini kelompok 1, tulis namanya siapa aja. Namanya Gada. Tulis kelompok 1. Tulis ya. Ya, ini tulis kelompok 1.
kelompok 2, tulis dulu kelompok 2. Terus ditulis nama kelompok masing-masing. Nanti setelah jadi kalian maju untuk presentasi ke depan. Ya, aku dikerjakan tadi kan. Yuk. Silakan dikerjakan seperti instruksi yang sudah di ya. Nah, di sini dulu mengamati setiap ada dua buah, ya ada apel dan jeruk. Coba dibaca instruksinya disuruh apa, dikerjakan bersama. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Oke, satu kali lagi kita ice breaking tepuk yang tadi ya. Ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Mempunyai 4 prinsip apa saja tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ya. Apa manfaat penggunaan dari kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari? Membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, membantu mengambil keputusan yang baik, berpikir kreatif, menghemat waktu. Ya, baik. Jadi pembelajaran kita tentang coding, kecerdasan artifisial, berpikir komputasional sudah paham, anak-anak? Sudah. Baik. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sekarang kalian boleh berkemas, dimasukkan buku pensil kalian. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama Mas Fajar pertemuannya. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan
Chandra berdoa selesai. Selamat siang, Bu.